Bismillahirrahmanirrahim. Pertama di sini ada pertanyaan, Ustadz, berdosakah orang tua yang tidak memerintahkan anak-anaknya untuk sholat apabila sudah akil balik dan juga menutup aurat bagi yang perempuan? Berdosakah orang tua yang tidak memerintahkan putra-putrinya untuk ibadah sholat atau menutup aurat? Ya. Sebagai orang tua, maka punya kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka untuk senantiasa mendidik, membimbing, mengajarkan, kemudian juga menafkahi, membesarkan sampai betul-betul mereka dewasa, paham, mengerti tentang agama. Jadi kalau ada orang tua yang tidak mengajarkan, membimbing, memerintahkan anak-anaknya untuk mengerti tentang agama, ajaran Islam, tidak mau ibadah, tidak mengajarkan ibadah sholat, memerintahkan ibadah sholat, memerintahkan untuk menutup aurat, maka jelas orang tua yang seperti ini telah melanggar perintah Allah, melanggar syariat Allah. Artinya dia berkhianat kepada perintah Allah. Maka dari sini dosanya adalah beban yang tidak dijalankan, amanah yang tidak dijalankan. Allah katakan di dalam surat At-Tahrim, ya, surat yang ke-66 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu para suami dan jagalah keluargamu dari api neraka. Di sini Allah menyebutkan kepada orang mukmin agar supaya untuk menjaga, memelihara para suami dirimu adalah para suami laki-laki dan juga keluargamu untuk senantiasa menjaga dari siksa api neraka. Artinya untuk mengajarkan agama Islam, mendidik, membimbing, memerintahkan ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada suami di tengah keluarga rumah tangga membiarkan anaknya tidak sholat, tidak menutup aurat, maka dia akan menanggung dosa istri dan anak-anaknya nanti pada hari kiamat. Di samping dosa sendiri dan juga dosa anak-anaknya yang berbuat durhaka maksiat kepada Allah. Ini hati-hati Pak Bungge, karena laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya, nanti akan ditanyai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kenapa istrimu tidak sholat, tidak menutup aurat? Kenapa anakmu tidak sholat, tidak menutup aurat, kamu biarkan? Nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, ya, akan dituntut, karena itu adalah amanah, titipan, Pak Bu. Apakah orang-orang yang pernah berzina dan mabuk-mabukan, minum khamr, ibadahnya tetap diterima? Padahal dalam hukum Islam, hukuman orang yang berzina itu dicambuk atau dirajam. Begitu juga yang mabuk itu dicambuk. Orang yang pernah berzina, orang yang pernah mabuk-mabukan, atau orang yang pernah mencuri, atau mungkin membunuh sekalipun, ketika dia melakukan amal ketaatan, amal ibadah, dan dia sudah bertobat kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah diterima Pak Bu tobatnya. Keburukan-keburukan yang telah lampau itu dihapus sama Allah. Innal hasanat yudhibunas sayiat. Ya, kata Allah SWT bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan, dengan catatan apa? Kalau dia bertobat. Maka kalau dia bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Ketika dia beramal ibadah, beramal soleh, mentaati Allah, maka dia akan mendapatkan pahala, dosanya dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Lah bagaimana dengan hukuman Islam? Hukuman Islam itu hanya berlaku, ya, dengan syarat, kata seluruh para ulama Qurtubi. Satu, orang yang melakukan pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran ajaran Islam, aturan hukum Allah, itu hanya bisa dihukum dengan syarat satu, kalau ada hukum Islam, ada pemerintahan Islam atau khilafah, dan juga ada pengadilan Islam Pak Bu, ya, yang namanya qadhi fil Islam, ya. Jadi ada hukumah fil Islamiyah, ada hukum di dalam Islam, ada pengadilan Islam. Kalau nggak ada pengadilan Islam, nggak boleh diterapkan hukum
sembarangan, person. Jadi kalau nanti ada orang mencuri langsung dipotong tangannya, ada orang berzina dicambuk, yang sudah menikah dirajam, nggak boleh. Syaratnya hukum Islam itu bisa dijalankan kalau ada hukum Islam. Itu dijelaskan oleh Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Wajif, ya, katakan seperti itu. Yang kedua, hukum berjalan, ya, bagi yang melanggar aturan Allah, kisos yang membunuh, cambuk bagi yang berzina, mencuri dipotong tangannya, ya. Itu kalau ada pengakuan si pelaku, ya. Kalau dia mengaku saya berzina, ya sudah, karena dia sudah mengaku dirajam kalau sudah menikah, atau dicambuk 100 kali sesuai dengan firman Allah surat An-Nur surat 24 ayat 2. Laki-laki, wanita kalau dia berzina, cambuk keduanya masing-masing 100 cambukan. Dan itu dilakukan di hadapan orang-orang yang beriman, Pak. Jadi pas menghukum itu, ya, cambuk itu nangarepe wong akeh di tengah lapang, biar punya rasa jera dan malu. Karena zina itu perbuatan yang sangat naudzubillah, ya, fahisah, buruk sekali. Lah itu. Makanya kalau kita lihat sekarang terjadi perzinaan itu biasa. Kenapa? Karena nggak ada hukum Allah. Karena nggak ada hukum Allah, ya sudah, zina itu dianggap sesuatu yang biasa, bahkan bukan perkara yang tabu, bahkan tidak malu-malu, Pak Bungge. Di pinggir jalan berzina, di rumahnya orang berzina, bahkan di masjid itu berzina, Pak. Nggih, mboten? Masjid Allah, rumah Allah itu digunakan untuk zina. Ada itu videonya, itu saya lihat itu. Akhirnya diarak keliling untuk masyarakat itu. Ya itu. Bayangkan rumah Allah digunakan untuk zina. Kenapa? Karena tidak ada hukum Allah. Apalagi kalau hukum mengatakan suka sama suka, ya sudah, nggak ada dihukum, ya toh, nggak ada delik hukum, Pak, karena nggak ada pengaduan. Suka sama suka dinikahkan, kan gitu. Apa dihukum? Enggak, kalau itu hukum manusia. Tapi kalau hukum Allah, suka kamu suka, tidak suka kamu tidak suka, tetap hukum Allah berjalan. Adanya Pak, pengakuan. Sebagaimana seorang wanita datang pada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku berzina, tapi saya hamil. Ah, kamu bercanda, mungkin salah. Enggak, saya berzina. Kamu mungkin itu suami kamu paling. Enggak, itu suami orang, suami tetangga atau suami orang. Ya, itu. Ya sudah, kamu pulang, nunggu sampai kamu melahirkan. Tunggu, Pak, sampai 9 bulan melahirkan. Datang lagi, ya Rasulullah, tolong hukum saya karena saya berzina sesuai dengan hukum Allah. Ya sudah, kalau kamu pengen dihukum sesuai dengan hukum Allah, kamu kembali pulang dulu, urusi bayimu itu, kamu susui selama 2 tahun. Pulang lagi selama 2 tahun, Pak Bu. Datang lagi, ya Rasulullah, aku berzina, tolong hukum dengan hukum Allah. Anakmu kamu titipkan kepada saudara-saudaramu, ya, atau Pak Lek, Pak D, atau siapa bibi yang lainnya, serahkan kepada mereka. Sekarang kamu dihukum dengan hukum Allah. Maka apa? Dirajam. Dirajam itu diikat, kemudian ditaruh di tengah lapang, dilempar batu sampai meninggal dunia. Itu hukum Allah. Jelas Bapak Ibu, ya? Lah itu, ada pengakuan. Yang ketiga ada saksi. Berapa saksinya? 4. Jadi orang berzina itu harus ada saksi 4, Pak. Kalau nggak ada saksi kurang dari 4, tidak diterima persaksian tadi. Bahkan yang ketiga tadi dihukum cambuk berapa? 80 kali. Ya itu. Kenapa? Karena membuat persaksian yang palsu atau tidak kuat. Jadi harus 4. Laki-laki 4, Pak. Nggak boleh ada wanita 1. Laki-laki harus 4. Dan harus jelas melihat betul, ya, perbuatan zina sebagaimana hubungan suami istri. Nggak boleh cuma dengar, suara-suara kresek-kresek, itu nggak boleh. Harus betul-betul melihat betul, nyata perzinaan tadi. Ya, artinya kalau bahasa itu, ya, artinya tidak berpakaian kedua orang tadi, laki-laki perempuan tadi berzina tidak berpakaian. Itu harus melihat 4 saksi, Pak. Itu surat An-Nur ayat 4 itu. Kalau sampai tidak memenuhi syarat 4 ini, maka tidak dijalankan hukum rajam atau hukum cambuk. Yang bersaksi 3 tadi karena kurang 1 dihukum 80 kali, dan nanti kalau dia menemui yang seperti itu bersaksi lagi tidak diterima selama-lamanya.
Kenapa? Untuk menjaga kehormatan dan harga diri dan nyawa. Gak main-main, hukumannya cambuk dan rajam. Ya. Jadi mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan manfaat kepada penanya, bahwa orang yang pernah melakukan perbuatan dosa besar, kalau dia syaratnya bertobat dengan tobat nasuha, meninggalkan perbuatan dosa besar, kembali kepada jalan Allah, menyesal, tidak mengulangi lagi, kembali kepada aturan-aturan Allah dan melakukan amal soleh dan ketaatan, semua perbuatan dosa besar dihapus oleh Allah, diganti dengan kebaikan dan pahala. Okay? Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.